Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina min yahdihillahu fala mudilla lahu wa min yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat panjang umur sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan mengikuti taklim pada pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa juga sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan sahabatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah musholibas yang kami hormati, sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, izinkan kami dari DKM menyampaikan beberapa maklumat. Yaitu maklumat yang pertama mengenai laporan keuangan musholibas pada pekan ketiga di bulan Desember 2025. Pada laporan keuangan minggu lalu pada tanggal 13 Desember 2025 sebesar Rp4.743.945. Total pemasukan selama satu minggu dari tanggal 14 sampai 20 Desember 2025 sebesar Rp3.254.500. Total pengeluaran selama satu minggu dari tanggal 14 sampai 21 Desember 2025 sebesar Rp1.788.000, sehingga total keuangan musolali kelas saat ini sebesar Rp6.210.445. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada para jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk kegiatan yang ada di musola Al-Ikhlas ini. Untuk itu mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan para jemaah yang sudah menyisihkan hartanya, Allah segera membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan umur yang panjang dan selalu diberikan kesehatan. Allah memberikan rezeki yang luas dan diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinnya wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maklumat yang kedua yaitu Ustadz yang mengisi kajian pada pagi hari ini yaitu akan diisi oleh Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Walid. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan semoga Allah selalu memberikan beliau dan keluarga kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah tema yang akan dibawakan pada kajian pagi hari ini yaitu Perjanjian Hudaybiyah. Seperti yang sudah kita ketahui, Perjanjian Hudaybiyah itu adalah sebuah perjanjian damai antara pihak muslimin dengan pihak musyrikin yang ada di Mekah. Untuk lebih detailnya nanti kita akan sama-sama mendengar taklim yang akan diisi oleh beliau. Semoga kita bisa mendapatkan manfaatnya. Semoga kita juga bisa mengetahui kenapa perjanjian itu bisa terjadi. Lalu nanti di akhir taklim, Bapak atau Ibu bisa mengajukan pertanyaan jika ada pertanyaan yang akan diajukan. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mari kita sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Nasiruddin Walid. Kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى على ما أنعمنا إلينا من نعمة وعافية وصحة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حبيبه وصفيه. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك الكريم ورسولك العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayatakum Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Mushola Al-Ikhlas yang kami muliakan. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah, karunia Allah, anugerah Allah, kita bisa hadir di pagi hari ini bersama-sama di Mushola Al-Ikhlas. Tentu kesyukuran bahwa kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini dan duduk kita, halaqah kita di tempat ini, dan niat i'tikaf kita di tempat ini mudah-mudahan dicatat dan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu muliakan, para ahli bahasa Arab itu membedakan antara kata, kalau bahasa Indonesia, antara usia sama umur itu berbeda. Maka di dalam dialog bahasa Arab itu kalau orang bertanya usia itu biasanya kalimat bahasa Arabnya kam sinin anta atau kam sanah anta, berapa usiamu. Tapi kadang-kadang di dalam bahasa Arab menggunakan kam umrah, berapa umur. Jadi ternyata antara kata usia dan umur dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia ternyata memiliki perbedaan. Apa itu usia? Usia adalah angka atau deret angka yang dimulai dari sejak lahir sampai dia menyebutkan saat itu. Masing-masing orang bisa saja usianya pada saat itu 65 tahun, 72 tahun, dan seterusnya. Tapi ternyata kalau umur itu adalah bagian atau waktu di antara usia yang ada yang digunakan untuk kebaikan dan kebaikan. Jadi kalau bicara umur adalah pemanfaatan waktu di antara usia yang ada untuk kebaikan, barulah itu namanya umur. Memakmurkan. Maka kenapa masjid-masjid itu musola itu disebut DKM, Dewan Kemakmuran Musola atau Dewan Kemakmuran Masjid? Karena mengisi musola atau masjid itu dengan hal-hal yang bermanfaat, syiar, agama dan sebagainya. Itulah jika ada orang yang membedakan kata usia dengan kata umur. Maka boleh jadi usia seseorang misalnya 60 tahun, tapi umurnya mungkin separuhnya 30 tahun atau 40 tahun. Kalau kita mencoba untuk berhitung saja misalkan umumnya orang itu beristirahat dalam 24 jam itu 8 jam untuk tidur 8 jam. Kalau kita hitung 8 jam setiap 24 jam seharinya, persis berarti sepertiga dari 24 jam itu kita gunakan untuk tidur. Jadi sepertiga kalau dari 60 berarti 20 tahun itu kira-kira untuk tidur usia kita. Sisa 40 tahun. Kalau 40 tahun nggak dihitung di dalam fikih itu, anak usia 0 sampai balik itu nggak dihitung. Anggaplah baliknya 10 tahun atau 15 tahun kalau laki-laki. Jadi 10 tahun atau 15 tahun plus 10 tahun 25 tahun. Sisanya berarti 45 tahun. Dari sisa 18 jam per hari itu tadi, kayaknya mungkin tidak bisa semuanya kita gunakan untuk zikir, ibadah, sebagainya. Maka mungkin kurang daripada itu waktu yang kita gunakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, menghadirkan setiap tahun ada bulan namanya Ramadan.
yang hari ini sebagian orang meyakini hari ini sudah masuk Rajab. Ya Bapak Ibu ya, Rajab. Tapi sebagian tanggal ini belum, besok Rajabnya. Gitu. Ya itu biasa lah perbedaan. Perbedaan tulung, perbedaan hisab rupiah itu biasa. Kalau Allah menghadirkan di bulan Ramadan itu ada satu malam namanya yang kita kenal Lailatul Qadar. Yang kalau orang itu dijumpakan oleh Allah di Lailatul Qadar itu, maka nilai kebaikannya bertambah dalam satu hari itu tuh kalau kita dijumpakan itu berarti 83 tahun. Itu nilai kebaikan, itulah umur. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu insya Allah, misalnya dipertemukan oleh Allah, dijumpakan oleh Allah dengan ikhtiar kita, sungguh-sungguhnya kita, usahanya kita, 10 kali saja dalam usia kita dengan Lailatul Qadar, otomatis berarti umur kita kebaikan maksudnya. Umur kebaikan kita, usia kebaikan kita itu 830 tahun. Jadi boleh jadi yang kita hitung itu umur kita yang tadi saya sebut itu mungkin di antara 60 tahun baru 40 tahun atau 30 tahun. Tapi dengan hadirnya Allah bulan Ramadan itu umur artinya waktu kebaikan yang kita isikan di dalam waktu itu berarti bertambah sekian kali lipat. Maka salafus saleh, orang-orang soleh dahulu itu bapak-bapak, ibu-ibu itu berdoa ingin dijumpakan di bulan Ramadan itu bukan hanya di bulan Rajab seperti sekarang atau besok itu biasanya Allahumma barik lana di Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Orang-orang saleh sebagian orang saleh dahulu itu berdoa seperti itu dari bulan Rabiul Awal. Dari bulan Rabiul Awal. 6 bulan dari mulai sampai nanti Ramadan, 6 bulannya itu menghadirkan doa itu. Saking pengennya, tapi nggak apa-apa kita dari bulan Sya'ban juga begitu. Nah, itulah kira-kira informasi tentang bagaimana kita di sisa-sisa usia kita, umur kita ini kita isi dengan kebaikan. Mudah-mudahan dengan itu kita memperoleh akhir hidup kita, akhir yang husnul khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang memuliakan, di antara perjalanan daripada kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak kita mengenal ada 2 peristiwa besar perjanjian, ada 2 peristiwa perjanjian yang dicatat dalam sejarah. Pertama adalah perjanjian Madinah, yang kedua adalah perjanjian yang sekarang kita bahas namanya Hudaybiyah. Bahkan perjanjian Madinah atau yang kita sebut piagam Madinah atau Dustur Madinah, nama lainnya Sahifah Madinah, itu disebut-sebut oleh sebagian ahli sejarah itu mengatakan bahwa piagam Madinah itu adalah piagam tertua di dunia tentang nilai-nilai hak asasi manusia yang tercatat, tertulis. Sebab kalau piagam PBB tentang hak asasi manusia itu kemarin baru. Iya, baru-baru aja. Baru-baru masih abad ke-19, abad 20. Abad 20. Baru aja. Kalau Rasulullah perjanjian piagam Madinah itu abad ke-7. Abad ke-7. Ini abad 20. Jadi jauh sekali. Yang tercatat, ada orang mengatakan ada piagam yang ditulis ada piagam namanya Magna Charter, ada British Charter yang katanya 1300 dan sebagainya. Tapi ternyata itu nggak ada dokumennya. Tidak ada dokumennya. Tidak ada catatan bukti fisiknya ya. Sedangkan perjanjian Nabi itu ada. Meskipun ternyata bukan disimpan di museum negara-negara Islam, disimpannya di tempat di negara lain. Gitu. Surat-surat Nabi ke raja-raja di Raja Persia, Raja Romawi itu adanya di London, di tempat-tempat lain. Nah hari ini kita akan bicara tentang perjanjian Hudaybiyah. Ini juga perjanjian yang historical sekali, yang punya sejarah. Dan orang menganggap saat itu sebagian sahabat mengatakan itu kekalahan Nabi di dalam
istilahnya apa ya, melakukan negosiasi. Tapi sesungguhnya di belakang diketahui ini brilian luar biasa. Memang Nabi, kalau tentu kita meskipun sekarang membaca sejarahnya ya, tentu Nabi memang nggak mungkin lah berbuat bodoh, itu nggak mungkin. Maka salah satu sifat Nabi itu fatonah. Dan itu bukan Nabi Muhammad saja, Nabi-Nabi, apalagi Nabi Muhammad masih begitu. Sifat Nabi itu ada 4 ya. Sifat Nabi dan Rasul itu ada 4. Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Kebalik biasanya gitu, kebalik-balik ya. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Dulu ada yang pejabat fatonah itu yang dipenjara. Maka kata orang tinggal 3 katanya. Tinggal 3. Gitu. Fatonah itu cerdas nanti. Dan kita nanti ini analisa lah, nanti kita lihat dalamnya. Nah, ini perjanjian Hudaybiyah Bapak. Dia. Hudaybiyah itu apa? Hudaybiyah itu ternyata nama sumur. Nama sumur di satu wilayah yang jaraknya 1 marhalah dari kota Mekah. Oh, 1 marhalah. Jaraknya bukan 20 marhalah ya. Ini salah. 1 marhalah bukan 20 marhalah. 1 marhalah itu kira-kira kalau kita hitung sekarang kira-kira itu sekitar 40 kilo. 1 marhalah itu 40 kilo. Maka kalau orang itu ada fikih, dalam fikih, kajian fikih, seseorang boleh melakukan sholat qashar karena safar kalau safarnya itu 2 marhalah. Berarti kira-kira 80 km. Kalau 80 kilo dari sini kira-kira ke arah Bogor kemana tuh? Cisarua ya. Cianjur kejauhan ya, rumah udah 100 lebih tuh. Cianjur jauh. Ciawi. Kira-kira 80 itu Cisarua lah itu Pak Saudara. Kalau ke arah timur itu kemana Bapak Ibu? Cikarang, Cikampek. Cikampek itu kalau ujung 100 kilo. Dari start sini nih, pintu gerbang itu Tomang tuh, itu sampai Cikampek tuh 100 kilo. Kalau ke arah barat, ke arah Sumatera, itu dari sini, dari Tomang ke ujung tol Merak itu, masa ya? 90 itu tahun jebot 80, tapi masa beda sih jaraknya mungkin beda kan gitu ya. Tol. Kira-kira itu jaraknya kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau ngukur bolehnya sholat qashar jamaah itu begitu tuh. Kalau ke arah sana kira-kira sampai Merak gitu, berarti kalau mau ke Sumatera boleh, cuma boleh, namanya enggak wajib bagi fikih Syafi'i enggak wajib. Kalau ke arah timur Cikampek, lepas dari Cikampek boleh qashar dan jamaah. Kalau ke arah Bogor lewat Cisarua sudah boleh sholat qashar dan jamaah. Itu fikih Syafi'i boleh. Kalau fikihnya Maliki enggak boleh, wajib qashar. Ada diperintah sama Allah. Baik. Nah, Hudaybiyah ini bapak-bapak, ibu-ibu yang memuliakan, kalau bapak ibu sekarang mau waktu dari bukan sekarang aja, dari dulu bapak ibu mau umroh itu di antara titik mikotnya itu Hudaybiyah. Yang terdekat titik mikot kalau bapak ibu umroh itu namanya Masjid Aisyah atau lebih terkenalnya Tan'im. Nah, itu namanya Masjid Aisyah. Oh, masih teringat bapak-bapak ya. Oh, itu Tan'im itu kan jarak, kalau itu dekat jaraknya itu mah, jaraknya dekat, paling berapa kilo kan itu batas. Jadi disebut mikot itu start atau awal daripada niat umroh atau umroh ya, kalau haji dari tempatnya. Umroh itu dari luar Mekah, berarti Tan'im itu luar Mekah. Sebab ya batas wilayah itu kan beda-beda ya. Mekah itu di ujung, di pinggirnya itu Tan'im. Kalau yang agak jauhan itu ke arah itu Hudaybiyah. Lebih jauh lagi Bir Ali. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mikot dari arah Madinah
Itu namanya miqatnya di Bir Ali. Mudah-mudahan yang pernah umroh, pernah haji masih ingat, yang belum mudah-mudahan kita doakan segera bisa dipanggil oleh Allah bisa umroh dan haji. Amin ya rabbal alamin. Itu kembali tentang itu. Jadi Hudaybiyah itu batas perbatasan antara Mekah dan luar Mekah. Di luar Mekah namanya tanah halal, maka di Mekah itu namanya tanah haram. Nah, itu haram itu memang haram. Haram itu ada dua maknanya. Haram artinya dilarang satu, yang kedua haram artinya mulia, suci, mulia, gitu ya. Maka memang kenapa disebut haram, kenapa disebut diharamkan, karena dia suci. Karena dia suci diharamkan melakukan A, B, C, D. Itu hubungannya antara yang satu dilarang, yang satu suci. Ini kalau konteksnya Mekah, gitu ya. Tapi kalau misalnya arak itu haram, berarti suci, bukan itu. Kalau itu beda lagi. Itu beda lagi. Ini kalau konteksnya adalah tanah haram. Itu dia. Jadi Rasulullah SAW melakukan perjanjian Hudaybiyah, persisnya itu ada sumur. Yang sumurnya itu sekarang mau coba untuk mau diabadikan oleh pemerintah Saudi. Karena dulu itu rezimnya itu semua situs-situs itu dihilangkan, dibongkar habis, gitu ya. Nah, ada sekarang itu semacam gairah untuk mendatangkan banyak turis, gitu ya, banyak pelancong, banyak wisata. Maka baru terasa sekarang pentingnya situs-situs. Apanya dibongkar? Tempat kelahiran Nabi kan dibongkar itu. Tempat kelahiran Nabi jadi kerusakan, nggak tahu jadi apa. Gitu. Jadi di kalangan mereka sendiri pro kontra kan gitu. Jadi kalau situs itu diabadikan sebenarnya kan bukan pemujaan, bukan pemujaan, supaya mengingat dan lainnya sejarah. Jadi, Maulid Nabi, maksudnya Maulid itu tempat kelahiran Nabi. Bahkan dulu kuburan itu kan mau diratakan semua. Tapi ada yang melarangnya. Dan memang kuburnya memang sebenarnya rata ya gitu ya. Rata kuburan itu kan, kalau kuburan di Baki ya Pak Bibi, di Baki itu nggak ada, cuma batu aja. Itu juga nggak ada tulisannya kan, nggak ada, batu tok nempel di atas gitu. Nah sekarang ada semangat untuk mengembalikan itu situs-situs itu, karena luar biasa. Targetnya 2030 itu jemaah umroh, jemaah haji itu jutaan per hari. Kalau haji ya umroh nih. Bahkan ternyata orang katanya jemaah umroh itu boleh jadi akan jauh lebih besar jumlahnya daripada jemaah haji. Karena orang bebas kan. Gitu. Kalau haji kan pakai ruwet gitu persyaratannya. Kapan terjadinya ini Bapak-bapak Ibu-ibu? Terjadinya Hudaybiyah ini adalah sebuah perjanjian damai antara pihak muslimin dengan musyrikin Mekah. Perjanjian ditantangani di daerah namanya Hudaybiyah. Kapan? Di tahun ke-6 Hijriyah, atau tahunnya kira-kira 627 Hijriyah. Gitu Bapak. 6 Hijriyah itu berarti Nabi sudah berhijrah. 6 tahun sudah. Apa yang menjadikan Nabi SAW itu ke Hudaybiyah ini? Asalnya sebenarnya bukan ke Hudaybiyah. Ke Hudaybiyah itu ada jalur ketika Rasulullah dengar bahwasanya ada pasukan. Jadi Rasulullah mengirimkan mata-matanya. Ada ternyata pasukan yang dikirim oleh tokoh Quraisy karena mendengar Rasulullah bersama sahabat mau ke Mekah, mereka takut gitu. Akhirnya mereka mengutus pasukan untuk mencegah. Maka Nabi SAW merubah haluan jalurnya, yang tadinya jalur biasa langsung menuju ke Mekah itu jalurnya jalur lain. Setelah mendekati Mekah itu jalur lain. Akhirnya tapi tetap juga dicegat oleh tentara yang dari pihak Mekah Quraisy itu. Kenapa Rasulullah pergi ke Mekah ini? Setelah 6 tahun Rasulullah tuh kangen, rindu, kangen, pengen pulang kampung. Itu setelah 6 tahun kangen.
Karena sebagian apa namanya keluarga kan masih di Mekah, udah kangen lah. Maka pengen pulang kampung itu maksudnya pengen umroh. Nabi itu ya umroh. Ya. Sebab nuzulnya. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Ini ya apa namanya surat Al-Fatah ini yang menjadikan diabadikannya peristiwa ini karena di Al-Quran ada ini, di Al-Quran ada gitu ya. Waman nih orang-orang yang berbaiat. Kenapa nanti berbaiat? Ada dasarnya kenapa mereka berbaiat. Berbaiat sesungguhnya mereka membaiat Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Kenapa tangan Allah di atas mereka? Sebab orang berbaiat dulu itu pegang tangan begini. Ya, bertumbukan tangannya begitu, tanda setia, siap gitu, tanda setia itu, sumpah setia itu. Lalu bilang yadullah fawqa aydihim, mereka meletakkan semua tangannya tanda mereka mau siap mati, baiat siap mati. Yadullah fawqa aydihim, ada tangan Allah tahu tuh mereka apa yang mereka lakukan. Faman nagadha fa innama yanquthu ala nafsi, siapa yang melanggar, siapa yang merusak perjanjian itu, maka sesungguhnya siapa yang melanggar perjanjian dengan Allah, maka dia melanggar perjanjian dengan dirinya sendiri, merusak dirinya sendiri, menghancurkan dirinya sendiri. Wa man aufa bima ahdaha alaihi Allah fasyu'ti ajran 'azima. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah ada balasan yang besar baginya. Itu perjanjian itu diabadikan di dalam Al-Quran. Namanya bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan. Oke. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini awal tadi sebelum perjanjian ini datang, sebelum sampai Hudaybiyah. Rasulullah itu bermimpi. Ya, bermimpi. Itu setelah 6 tahun berada di Madinah. Rasulullah SAW rindu dengan tanah kelahirannya, Mekah. Maka beliau bermimpi bersama para sahabat masuk Mekah beribadah di Baitullah dengan aman dan damai. Maka beliau mengajak para sahabatnya untuk berumroh. Ternyata apa yang terjadi? Tertahan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah mengirim delegasi kepada orang-orang Quraisy. Ya, nama delegasinya Qiraisy bin Umayyah al-Khuzai, membawa pesan kedatangan Rasulullah bersama sahabat untuk berumroh, bukan untuk mengajak perang. Enggak. Karena orang-orang Quraisy kalah mulu nih. Badar kalah. Perang Uhud kalah. Berkali-kali Ucawa kalah terus. Maka sebenarnya orang Quraisy udah terakhir perang apa kemarin? Ahzab kalah juga. Padahal kurang apa Ahzab? 10.000 pasukan 10.000. Penduduk Madinah saja saat itu nggak sampai 2.000. Nggak sampai 2.000. Ini 10.000. Maka Rasulullah kan bikin parit.
Mereka pasukan koalisi, namanya pasukan, makanya perang Ahzab. Perang itu perang koalisi, perang berbanyak-banyak pasukan. Pasukan Quraisy, Ghatafan, Munafik, pasukan macam-macam. Di situ bersatu untuk menghancurkan Rasulullah di Madinah. Kalah juga. Ya malah kan Allah. Kenapa? Allah mendatangkan musim angin yang dingin sehingga mereka kedinginan di luar prediksi. Madinah memang dingin ya, tapi ini angin dingin. Terus angin itu kencang sehingga menerbangkan apa tuh, tenda-tendanya terbang, panci, gorengan, semua kasur apa semua terbang semua. Orangnya akhirnya kabur lari, gitu ya. Jadi perang dengan belum berhadapan-hadapan langsung dengan senjata dengan apa? Rasulullah di seberang parit, ini di seberang parit. Lalu mereka lari. Gitu ya. Nah itu dia. Jadi dari sekian kasus ini kalah terus nih, perang ini, Uhud itu memang belum disebut final, karena Uhud itu Rasulullah memang kocar kacir pasukannya, tapi kan mereka nggak selesai, nggak tuntas. Akhirnya mereka bilang kami akan balik kembali nanti pada perang Badar yang kedua, masih perang Badar yang kedua, gitu ya. Padahal perang Badar kedua itu nanti dengan perang-perang yang lain, gitu ya. Kita lanjutkan. Kaum Quraisy menyembelih unta Rasul, Sa'lab, namanya Sa'lab untanya. Bahkan hampir saja membunuh Qiraisy. Jadi dendamnya nggak habis-habis tuh orang Quraisy. Kaum Quraisy mengirim 40-50 orang untuk menangkap sahabat-sahabat Nabi. Tapi yang terjadi justru mereka yang ditangkap. Namun Rasulullah SAW akhirnya melepas. Tidak apa-apa, sudah dilepaskan saja mereka. Karena memang perjalanan ini perjalanan untuk umroh, bukan untuk perang. Jadi perjalanan Rasulullah menuju Mekah untuk berumroh. Berapa pasukannya? Berapa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pasukan ini nih, ternyata jumlahnya ada beberapa riwayat yang masyhur, jumlahnya 1.400 orang. Ada yang mengatakan 1.600. Kenapa begitu banyak, bapak-bapak ibu-ibu? Ya namanya orang diajak mudik, seneng dong. Itu kan berarti mudik tuh dari Medina ke Mekah. Padahal nggak semuanya orang Mekah, hanya muhajirin kan, nggak sebanyak itu. Sebagian orang Madinah yang pengen berumroh juga bersama Nabi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, pengen nggak umroh bersama Nabi? Kalau kata Rasul, kalau pengen umroh bersamaku, umrohlah di bulan Ramadan. Maka umroh di bulan Ramadan seakan-akan umroh bersamaku. Tuh, makanya kalau bulan Ramadan tuh umroh fixation tuh. Oh, itu fixation. Hotel-hotel apa itu mahal. Berbludak. Itu boleh Bapak Ibu kalau ada kesempatan. Umroh di bulan Ramadan. Ambil depannya saja. Kalau di ujung-ujung, kecuali kalau memang kita pengen nyetikaf di sana, 10 hari terakhir di sana. Kalau enggak, awal-awalnya yang penting pokoknya di bulan Ramadan. Rombongan kaum muslimin yang terdiri dari golongan muhajirin dan ansar dan beberapa kabilah Arab mulai meninggalkan Madinah menuju Mekah. Terdapat beberapa pendapat berbeda mengenai jumlah orang yang ikut di dalam rombongan Rasulullah SAW. Yang paling masyhur itu jumlah mereka adalah 1.400. Ada yang mengatakan jumlahnya 1.600. Gitu ya. Jumlah itu termasuk 4 perempuan. Di antaranya adalah istri Nabi, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Selama perjalanan ketika meninggalkan Madinah, maka Rasulullah biasa itu. Rasulullah menunjuk siapa orang yang menjadi imam masjid Nabawi, yaitu yang kita kenal selalu namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Nama aslinya adalah Numailah bin Abdullah Al-Laythi. Numailah bin Abdullah Al-Laythi itu nama asli daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Kenapa? Karena matanya buta,
Tapi kenapa terus-terusan di itu ya? Apa namanya, sama Nabi itu dijadikan sebagai pengganti. Rasulullah imam di masjid. Di Rasulullah pergi lama, yang menggantikan itu Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat Nabi yang buta. Kalau buta praktis maksiat matanya kan terhalangi. Tapi kan dari lain juga bisa maksiat sebenarnya. Dari matanya ya, itu Abdullah bin Maktum. Oke. Baik. Atas perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu kaum muslimin tidak membawa senjata kecuali pedang yang memang biasa dibawa kemana-mana. Artinya standarnya bawa pedang itu bukan apa-apa ya. Kayak kalau orang apa tuh, orang Baduy, orang mana, ya. Orang Jawa, orang juga kalau mau ke sawah bawa apa? Parang kan. Mau apa? Mau cari ini supaya kalau ada jalanan ini rumput apa untuk nebas itu, bukan untuk perang, bukan untuk berkelahi, bukan. Begitulah. Begitu keluar dari wilayah Madinah dan sampai di Zulhulaifah, sekarang tempat ini dijadikan nama masjid, ya, namanya Masjid Syajarah. Rasulullah SAW dan pengikutnya mengenakan pakaian ihram, karena mau umroh, kan gitu tuh. 70 ekor unta yang dibawa mereka tandai dengan cap hewan kurban dan digiring ke depan rombongan. Jadi udah siap-siap. Nah, Zulhulaifah bagian daripada tempat miqat Zulhulaifah. Jadi rombongan di belakang, 70 ekor unta di depan sebagai hewan kurban. Tujuannya agar orang-orang, ya, terlebih orang Quraisy tahu bahwa tujuan kedatangan mereka bukan untuk perang, namun untuk umroh dan tahu apa nikah. Disebutkan onta bekas milik Abu Jahal yang dulu disita waktu perang Badar itu dibawa juga saat itu dikorbankan. Rencana perjalanan Nabi SAW membawa 1.600, tadi katakan 1.400 yang paling masyhur. Dan beberapa al-hadyu itu artinya tadi itu binatang sembelihan yang dibawa untuk pergi ke Mekah dalam rangka melaksanakan umroh, gitu ya. Karena ketahuan, maka orang-orang Quraisy itu mengirim pasukan untuk menghadang. Akhirnya Rasulullah agar menghindari pertempuran, beliau menghindar arahnya dari jalan awal menuju Hudaybiyah. Oke. Quraisy memerintah Muqriz bin Hafas. Muqriz bin Hafas. Ini utusan tokoh Quraisy. Seorang yang dikenal pemberani dan nekat. Beserta 40 sampai 50-an orang berkuda menyusul rombongan muslim untuk menggetak mereka supaya jangan memasuki Mekah. Gitu. Bahkan mereka diharap bisa menangkap seorang muslim dan diserahkan kepada pihak Quraisy untuk dijadikan sebagai sandera. Maksudnya agar mereka dapat memaksa pihak muslimin jangan meneruskan niat mereka untuk memasuki kota Mekah. Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Muqriz bin Hafas dan orang-orang yang bersama mereka itu gagal melaksanakan tugasnya, bahkan mereka ditawan oleh pasukan Rasulullah. Ketika tawan itu dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah menyuruh untuk melepaskan. Gitu. Ya sudah, suruh pulang aja. Sekarang semakin tegang. Kenapa? Karena Rasulullah tetap tidak boleh masuk, tidak boleh masuk ke Mekah, dan pasukan Quraisy juga menyiagakan pasukan. Akhirnya dalam keadaan seperti ini Rasulullah menganjurkan para sahabat karena tidak aman sekarang, maka Rasulullah menganjurkan sholat khauf, sholat dalam keadaan takut. Namanya sholat khauf. Melihat suasananya mencekam, ini akan bertemunya dua pasukan besar sekitaran Mekah tadi. Jadi kan Nabi mengajak sahabat melaksanakan sholat khauf. Sholat siap siaga lah kira-kira gitu. Sholat dalam keadaan siap siaga. Sholat tetap membawa senjata. Bahkan sholat khauf pada keadaan yang sangat-sangat ekstrim,
orang sholat nggak perlu lagi memperhatikan arah kiblat, kemana saja boleh. Bahkan sholatnya tidak seperti umumnya sholat pakai ruku, pakai sujud. Boleh sholatnya sambil jalan. Boleh sholatnya hanya dengan isyarat saja dalam hati. Itu sholat khauf. Kalau melihat ini Bapak Ibu kan, ini pentingnya sholat. Sampai dalam keadaan begini saja tetap sholat. Meskipun hanya hati. Dalam hatinya ruku, sujud. Begitu tuh. Gak ada tuh ibadah-ibadah yang lain seperti ini. Ini ibadah sholat sampai segitu-gitunya. Setelah tahu Nabi SAW mengubah arah masuk Makkah, orang-orang Quraisy nih, maka pasukan Khalid bin Walid mengubah rute pencegahan di jalur Nabi SAW di dekat sumber mata air. Ini Khalid bin Walid belum masuk Islam. Tahun 6 Hijriah belum masuk Islam. Nanti tahun ke-7 Hijriah baru masuk Islam. Atau tahun 6 terakhir. Gitu ya. Unta Nabi berhenti di Hudaybiyah. Dalam jalur yang ditempuh oleh Nabi, unta beliau dengan izin Allah berhenti di Hudaybiyah. Itulah kemudian menjadi tanda. Disinilah beliau menjadikan markas pasukan sebelum masuk kota. Ketika sudah berkumpul semua 1.600 orang atau 1.400 orang, ternyata sahabat kekurangan air, keterbatasan makanan terbatas, air terbatas. Apa yang terjadi? Ini bagian daripada mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini? Bahwa sumber airnya kecil sehingga pasukan kehausan. Nabi dengan izin Allah mampu memperbanyak air di sumur sehingga berlimpah. Caranya gimana? Ini Nabi ya. Kalau kita jangan. Beliau berkumur lalu menyemburkan airnya ke sumur. Lalu kalau kita kagak ada yang jadi minumnya kan. Beliau mengambil panah dan memasukkannya ke sumur. Akhirnya sumurnya yang kecil yang sedikit yang nggak cukup untuk 1.400 orang itu dengan izin Allah agak habis tuh sumur ditimba. Ini banyak kejadian seperti ini. Rasulullah diminta oleh seorang sahabat bersama istrinya agar Rasulullah disiapkan hidangan makanan di rumahnya setelah sholat. Dia ngajak Rasul doang. Ngajak Rasul doang agar makan di rumahnya sama suami istrinya itu. Yang terjadi Rasulullah ngajak orang jamaah habis sholat, ayo kita makan. Begitu tahu yang dibawa Rasul udah jamaah sholatnya, ini tuan rumah kocar kacir, bingung kan, nggak karuan ini. Udah gimana ceritanya ini Rasul? Yang diajak cuma Rasul, yang dibawa puluhan orang. Tahu suaminya ini, Rasulullah tahu, dia udah panik kan gitu. Maka kata begini, bilang sama istrimu di rumah, kasih tahu istrimu, jangan tuang makanannya ke piring, biarkan di pancinya sampai saya datang. Gitu tuh. Akhirnya pulang dia kasih tahu, Rasulullah bawa jamaah banyak banget. Istri kan. Tapi pesan Rasul, jangan buka tungkunya, jangan buka penutup itu panci kalau bahasa kita sampai Rasul datang. Bener aja. Rasulullah datang, semuanya sahabat masuk rumah kagak muat. Itu semua. Kata Rasul kira-kira, bentar, semuanya berbaris, ambil makanannya. Itu Rasulullah dengan izin Allah, Rasulullah membuka tuh makanan sebanyak orang yang datang ke tempat itu tuh jamaah Rasul tuh. Sampai akhir semuanya mengambil makanan, tuh makanan masih seperti semula. Subhanallah. Ini kalau punya ilmu begini bolehlah kita. Punya di rumah, aman di rumah. Boleh tuh ada kata orang kalau bahasa kita nih ada ijazahnya kan. Itu Rasulullah, itu mukjizat Rasulullah. Banyak sekali kisah-kisah itu banyak. Mukjizat Rasulullah SAW. Akhirnya
berdiplomasi nih antara Rasul dan musyrikin Quraisy nih. Rasulullah tetap pada tekad awal bahwa beliau ingin masuk Mekah dan ke dalam damai, nggak mau ribut, nggak mau perang, gitu ya. Rasul mengutus beberapa utusan untuk menego dan melakukan diplomasi. Gitu. Akhirnya orang Quraisy juga begitu, tetap teguh tidak memberikan satu jengkal tanah pun dimasukin Nabi dan Rasul. Pokoknya nggak boleh Rasulullah balik ke Mekah. Gitu ya. Maka Rasul mengirim utusan Umar bin Khattab, namun Umar khawatir kaum Quraisy akan membunuhnya. Jadi Umar juga takut. Utusan Nabi, kamu utusan saya, takut nih. Akhirnya Rasulullah mengutus Utsman bin Affan. Utsman diutus sehari nggak balik, 2 hari nggak balik. Maka itulah ayat tadi tuh. Rasulullah mengumpulkan sahabat berbaiat. Kalau Utsman kira-kira hari ketiga nggak balik nih, akhirnya ya harus, wah ini mah akhirnya perang juga kira-kira gitu tuh. Gitu. Oke. Setelah 3 hari dikirimnya Utsman ke Mekah, Utsman tidak juga kembali menuju Rasulullah. Ya, tersiar berita Utsman bin Affan terbunuh. Ada berita lain bahwa Utsman ditawan. Gitu ya. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan sahabat, melakukan baiat. Nah, baiatan itu namanya sumpah setia, itu baiat. Ya. Tidak akan melarikan diri, isi baiatnya sahabat yang 1400 itu tidak akan melarikan diri, setia kepada perintah Nabi, rela untuk mati. Baiat itu artinya apa Bapak Ibu? Baiat itu secara bahasa artinya jual beli. Ba'a yabi'u baiat, bai'ah, ba'ah, ba'i'. Iya, akhirnya maknanya sumpah. Mana belakangannya sumpah, mana aslinya jual beli. Kenapa jual beli? Jual beli kan dua pihak tuh. Ya, kau jual, aku beli. Jadi sahabat menjual dirinya dan nyawanya, jiwa dan nyawanya, saya jual kepada Allah. Allah akan mengganti dengan pahala dan surga. Tuh, asalnya begitu. Maka kalau sudah berbaiat, itu urusannya hidup dan mati. Gitu. Hidup dan mati. Sumpah setia, maka dengan sumpah setia. Kenapa? Kau jual jiwa dan ragamu, nyawamu, ku balas, ku ganti dengan pahala dan surga. Gitu. Itu namanya baiat yang kemudian muncul belakangan, artinya sumpah atau sumpah setia. Maka berbaiat itu hanya atas nama Allah, nggak boleh berbaiat atas nama yang lain. Gitu, nggak boleh berbaiat. Harus karena atas nama Allah. Namanya baiatur ridwan. Kenapa baiatur ridwan? Karena Allah laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah meridhoi kepada orang-orang yang membaiatmu hai Nabi di bawah pohon. Gitu. Maka radhiya itu masdarnya, bentuk nounnya itu adalah ridwan. Maka namanya baiatur ridwan. Gitu. Pengaruh baiatur ridwan. Para pemimpin Quraisy takut ketika kalau sudah berbaiat, takut. Orang Quraisy perang, gitu ya, takut mati. Tapi kalau sahabat perang, cari mati. Cari mati. Kenapa? Syahid. Cari mati. Kalau menang mulia, kalau mati syahid. Itu makanya takut. Masih ada begitu nggak kita ya? Di sekarang ya. Pokoknya ya hidup secara mulia, kalau nggak hidup ya mati secara syahid. Iya. Nabi bersedia berunding. Umar bin Khattab merasa Nabi terlalu melunak tentang isi perjanjian. Ya. Maka Umar mengatakan begini kepada Nabi, "Oh, Nabi melunak sih. Bukankah engkau Rasulullah?" Kata Umar kepada Nabi. Kata Rasul, "Iyalah. Bukankah kita kaum muslimin?" Benar. Bukankah mereka orang musyrik? Iya. Kalau begitu mengapa kita mengalah dalam agama kita? Gitu ya. Kata Rasul, benar. Maka Abu Bakar mendengar begitu tuh, Rasulullah nggak jawab. Abu Bakar jawab, "Hai Umar,
taatilah Allah dan Rasul. Udah pokoknya kita samina wa ta'ala aja. Apa kata Rasul? Gitu ya. Maka setelah Abu Bakar ngomong seperti itu, Rasulullah berkata, "Hai Umar, Allah tidak akan menyanyiakan kita." Gitu. Apa isi perjanjian yang menjadikan Umar itu kok merasa nggak nerima perjanjian itu, dan sahabat-sahabat yang lain juga sebagian nggak menerima karena Rasul terlalu melunak. Isi perjanjiannya begini nih, menghentikan peperangan selama 10 tahun. Kata Umar nih, ini kita lagi hebat-hebatnya nih, nggak boleh perang. Lagi semangat-semangatnya, udah nih kita menang terus, tiba-tiba mereka enak bilang nggak perang selama 10 tahun. Kan kata Umar, ini mempersiapkan mereka supaya mereka menyusun kekuatan. Padahal kita lagi on the top nih. Gitu. Jangan mau kira-kira gitu kan. Ini kata Umar. Rasulullah, iya nggak apa-apa, 10 tahun oke, kita nggak perang. Yang kedua, orang Mekah yang ke Madinah, pergi ke Madinah, wajib kembali. Kalau dia di Mekah, maka Rasul bersama sahabat wajib mengembalikan ke Mekah. Ya. Tapi orang Madinah yang ke Mekah tidak perlu dikembalikan. Itu kan nggak adil. Gitu ya. Jadi kalau ada orang Mekah ke Madinah wajib dibalikin, berarti kan aman tuh. Aman mereka. Sebaliknya kalau orang Madinah ke Mekah kagak wajib orang Mekah mengembalikan. Artinya Pak, kalau dibunuh kan nggak ketahuan. Kata Umar, ini kan nggak adil. Enak sendiri aja ini. Nabi bilang, ya oke, ini oke. Oke, kalau mereka bilang begitu, iya, oke. Coba nih. Tidak ada lagi penyelinapan dan kecurangan. Oke. Orang diberi pilihan untuk memilih bergabung dengan Rasulullah dan Quraisy. Bukan pasukan. Wilayah-wilayah, suku-suku yang ada. Silakan. Ini kan umat Islam lagi on the top nih. Pasukan-pasukan dikalahkan. Jadi mereka itu pengen aman, maka mereka sebenarnya pengen ngambil damai dengan orang Islam. Tapi dengan perjanjian ini berarti nggak harus dong mereka bersekongkol, mereka berkoalisi dengan orang Islam. Berkoalisi bukan masuk Islam, ya berkoalisi aja cari aman. Gitu. Dengan adanya poin ini nih, berarti mereka akan bisa berkoalisi dengan Quraisy lagi, kan gitu. Rasulullah dan sahabat di tahun ini agar kembali ke Madinah dan hanya boleh kembali ke tahun depan, coba tuh begitu tuh. Katanya Rasulullah nggak boleh lanjutkan berumrah tahun depan aja. Semua poin-poin ini Nabi setuju. Di stempelnya ada khotam, cincinnya. Stempel setuju berarti Nabi. Wah, Umar nggak puas ini. Maka tadi tuh dia Rasulullah, kok kan Rasulullah? Iya. Kita kan bener, iya. Orang kafir kan salah, iya. Lu kenapa kita ngelunak? Allah gak bakal nyanyikan kita, Umar. Gak bakal nyanyikan kita. Ternyata di belakang hari baru tuh disadari. Tadi saya sebut kecerdasan Rasulullah SAW. 10 tahun gencatan senjata. Apa kata Rasulullah? Bukan kata Rasulullah ya. Orang kemudian Rasul juga ngomong. Orang menganalisa apa? Kalau kita gencatan senjata 10 tahun berarti kita nggak usah mikirin perang lagi. Kita saatnya membangun nih. Udah stop dulu peperangan. Kita membangun sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi ada poin, ada pasal yang mengatakan orang Mekah yang ke Madinah harus balik, orang Madinah yang ke Mekah harus balik. Itu untung bagi kita. Kenapa untung? Untungnya kalau ada orang Mekah ke Madinah, dia tinggal di Madinah beberapa hari, terus dia menyaksikan keindahan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, baru terbuka hatinya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Itu yang dulu nggak mau masuk Islam. Lalu dia pulang ke Mekah, ya biarin berdakwah. Kan gitu. Terus nanti kalau dia murtad, ya berarti kalau murtad dia bohong-bohongan Islamnya, biarin aja. Kan gitu.
Tapi kalau penduduk Madinah ke Mekah nggak balik ke Madinah, biarin di sana. Kenapa? Biar dakwah di sana. Tuh luar biasa Rasul. Cerdas. Setelah itu baru Umar. Oh gitu iya. Gitu. Jadi Rasulullah luar biasa. Maka Bapak memuliakan takdir Allah, qadarullah akhirnya. Apa itu? Allah ingin segera Rasulullah SAW ini menguasai Mekah kembali. Akhirnya ada tangan di balik itu, kekuasaan Allah. Abu Sufyan, tokoh pimpinan daripada orang Quraisy itu, melanggar perjanjian. Karena melanggar perjanjian, ya harus akhirnya harus diserang, harus istilahnya betul ya. Ya diperangi itu, dan akhirnya terjadi namanya Fathu Makkah. Jadi namanya Fathu Makkah. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami telah berikan kemenangan kepadamu, kemenangan yang sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya. Dan seterusnya ayatnya. Itulah Fathu Makkah yang menjadi kemudian ini implikasi daripada perjanjian Hudaybiyah ini, jalan menuju apa yang disebut penaklukan kota Makkah. Artinya apa? Sekarang Makkah, Madinah di bawah kendali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang Makkah, tokoh-tokohnya pada akhirnya masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk Islam. Awalnya karena perjanjian yang dirasa merugikan kaum muslimin. Pada akhirnya justru kemenangan besar bagi kaum muslimin. Tapi bagaimana tentang Fathu Makkah? Insya Allah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sekira itu dulu. Monggo. Ya. Terima kasih Pak Ustadz untuk kajiannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah materinya banyak sekali, dan alhamdulillah juga kita dapat informasi yang lebih di perjanjian Hudaybiyah. Jika ada Bapak atau Ibu pertanyaan terkait materi yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, silakan. Tidak ada yang dipaksa lagi. Ada ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang sholat khauf pada zaman peperangan ya Pak Ustadz ya. Iya. Dalam suasana yang mencekam, bisa sholat dalam keadaan apapun, berjalan atau mungkin tidak sujud seperti sebagaimana mestinya. Yang saya mau tanyakan, pada saat sholat khauf itu berwudu tidak Pak Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sholat khauf itu bisa diaplikasikan pada zaman sekarang yang banyak bencana yang luar biasa, di mana banyak kaum muslimin yang terdampak sehingga aksesnya yang luar biasa? Apakah bisa melaksanakan sholat khauf itu Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, makasih. Gitu, baik. Nah, di dalam Islam ada rukhsah, ada keringanan-keringanan. Jadi kalau orang sholat khauf, bukan hanya sholat khauf saja sebenarnya, pada keseharian kita, ketika kita misalnya sulit untuk berwudu, dalam keadaan berwudu sulit itu karena memang air tidak ada,
atau memang air ada tapi tidak memungkinkan dan seterusnya, maka kita dibolehkan untuk bertayam. Dan tayam itu sangat mudah sekali, hanya wajah dan tangan saja. Jadi prinsipnya sholatnya ya syaratnya ya terpenuhi, mesti kalau memenuhi enggak wudu ya mesti dengan tayam. Dan tayamum nggak harus kelihatan mana debunya blok kayak orang dulu. Waktu contoh dulu nyontohkan fikih, orang bawa baskom dikasih debu. Dan sekarang mah bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak nempelkan tangan di tembok di dinding rumah kita itu udah berdebu meskipun nggak mesti kelihatan debunya. Nih di pagar di mana ada debunya, nggak mesti harus kelihatan debunya. Nah, itu seperti itu. Jadi tetap aja kalau nggak bisa wudu ya tayam. Nah, bagaimana tata sholat itu? Apakah bisa diterapkan di waktu bencana? Betul itu, benar. Ada genting, ada apa? Ya udah sholat. Ya sholat seada-adanya, semampunya, sebisanya. Gitu. Jadi tidak pada saat-saat orang itu dalam keadaan yang tidak lazim, maka ada keringanan untuk bisa melakukan. Bisa sambil berdiri, bisa sambil jalan, nggak tahu arah kiblat, ya kemana aja arah kiblat. Pokoknya niatnya ada kiblat. Tapi keadaannya yang tidak memungkinkan karena lagi mencekam, maka tidak harus seperti itu. Plus boleh ditambah dengan dijamak, plus dikosor pula. Meskipun kalau kosor ulama mengatakan safar gitu ya. Kalau digabungkan itu jamak, itu karena kebutuhan. Gitu. Tapi kalau sesuatu pokoknya memang lagi mencekam, digandeng semua tuh. Kosor, jamak, khauf. Udah diringkes, sholatnya nggak pakai acara berdiri lagi, jalan aja. Bisa. Dan begitu keringanan yang ada di dalam syariat kita. Gitu Bun ya. Allahu a'lam bishawab. Apa Bun? Satunya lagi apa? Ada lagi ya? Pasti yang bolak-balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya menyambung pertanyaan yang tadi ya Pak Ustadz. Kalau untuk wanita gimana ya Pak Ustadz, surat khauf itu kan kita kan pakai harus yang menutup aurat itu gimana ya Pak Ustadz? Kalau dalam keadaan seperti itu. Makasih. Iya. Kalau menurut saya ketika memang bisa menutup, ada kesempatan untuk menutup, ya tutuplah. Tapi karena lagi bencana, boro-boro menutup semua, hanya untuk pakaian, kan gitu. Maka semua apa saja bisa dilakukan dalam rangka untuk menjalankan sholat. Kita nunggu kerudung, nunggu bergo, nunggu bantuan seminggu yang akan datang baru datang. Nah kita akan sholat. Maka sholatlah apa yang bisa dilakukan. Bahkan orang yang dalam keadaan najis pun karena tidak memungkinkan melakukan apa-apa kecuali memang begitu caranya, ya udah lakukan. Gitu. Ada ibu-ibu orang yang di rumah sakit, orang sakit, udah nggak bisa keluar dari ranjangnya, iya, karena di rumah sakit, gitu. Maka mohon maaf, buang air besar, buang air kecil di situ. Gimana sholatnya? Dibersihkan semampunya. Lalu lakukan yang bisa dilakukan oleh orang keluarganya semampunya. Setelah itu sholatlah. Jangan nunggu bersih. Kalau nunggu bersih, kapan sholatnya? Tapi itu namanya darurat. Kalau darurat itu segala apa-apa jadinya ad-darurat tubihul mahzurat. Kedaruratan membolehkan hal-hal yang dilarang. Tapi kalau nggak darurat, jangan coba-coba, nggak boleh. Kalau nggak darurat, itu tadi darurat, lagi bencana darurat. Orang yang sudah bed rest, maka lakukan pembersihan. Kalau mau sholat, kita yang sehatnya nih, anaknya nih, bersihkan. Dilap semua, dibersihkan semua. Udah rasa-rasanya bersih, kan gitu tuh. Lalu
wudukan kalau bisa diusap. Kalau enggak ditayamunkan oleh kita. Lalu sholatnya gimana? Ya udah seadanya. Tangannya kalau bisa disedekapkan. Kalau nggak bisa, isinya semuanya adalah jarum suntik, apa namanya itu, semuanya apa saja. Tutup sebisanya. Ayo sholat. Kalau enggak, tuntun sholatnya. Ayo mak, ayo pak sholat. Allahu Akbar. Niat dulu, niat dalam hati. Sholli fardhu. Allahu Akbar. Bacakan sampai selesai. Begitu. Kalau dalam keadaan, jangan dibiarkan nggak sholat. Mudah-mudahan itu cara kita menunjukkan bahwa kita serius ingin mengikuti petunjuk. Kalau untuk sempurna syarat rukunnya nggak mungkin, karena keadaannya memang tidak mungkin. Kalau memungkinkan, lakukan yang memungkinkan. Semampunya dilakukan yang mungkin dilakukan. Kalau enggak, lakukan apa yang bisa dilakukan. Begitu, ibu-ibu, itu ibunya. Oke, Ada lagi? Oh, bukan dipaksakan tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahasa pulang kampung kali ya, dari Madinah ke Mekah. Terus orang yang Mekah tidak pulang lagi malah nggak apa-apa ya. Dari orang Mekah ke Madinah harus pulang lagi ke Mekah. Yang saya pertanyakan begini Pak Ustadz, pada saat pulang kampung kan bukan kayak sekarang ada tol, ada apa ya, pasti kan lewat gurun pasir dan naik onta. Sedangkan perjalanan Madinah ke Mekah ratusan kilo lah ya. Apakah pada saat perjalanan yang sekian ratus kilo, berapa waktunya mungkin ya, apakah tidak pernah istirahat, atau mungkin dia tidak sholat, apa sholatnya sudah berlaku dengan namanya jarak jauh, bisa dikodo dan sebagainya ya. Sehingga dan juga kalaupun ada sholat ya masing-masing saja ya, sedangkan yang pulang kampung tuh bukan 10, 20 bahkan ratusan. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan Mekah Madinah itu kalau sekarang itu pakai jalan tol itu, bukan jalan tol sih, highway lah. Kan di Mekah nggak ada tol, gratis, tis, lebar, lurus, aman, nyaman, kagak ada bolongan, kagak ada logakan. Itu kira-kira 400 sampai 500 km. Gitu. 450 km. Jadi perjalanan kira-kira 5 jam lah, 4-5 jam. Kalau jalan terus lanjut. Nah, bagaimana sholatnya? Udah jelas sholatnya boleh jamaah dan qasar. Bahkan ada sabda Rasulullah SAW kepada Bilal nih. Kalau sudah letih, bilang begini, ya Bilal, arihna bis sholat. Bilal, istirahatkan nih pasukan semuanya nih untuk sholat. Jadi istirahatkannya itu untuk sholat. Istirahat itu sholat. Istirahat sholat itu. Nyamankan kita nih dengan sholat. Jadi kalau sholat itu kan orang ternyata relaksasi itu. Ruku, sujud, itu relaksasi. Coba bapak-bapak kalau habis, ibu-ibu habis senang. Ada warming up, ada cooling down. Iya. Ada cooling down kan? Cooling down itu kan melakukan gerakan yang untuk melemaskan. Itu ternyata di gerakan-gerakan sholat itu juga ada. Itu bisa dijadikan sebagai gerakan cooling down. Itu mengapa kalau Rasulullah lagi perjalanan di apa, bilang sama Bilal, arihna bis sholati ya Bilal. Akhirnya Bilal masih tahu istirahat, sholat. Jadi sholatnya tetap dilakukan. Tuh, ada jamaah, ada qasar. Kira gitu ya, insyaallah standar. Ustaz, boleh nanya satu apa? Boleh, kalau saya bisa jawab. Untuk yang tadi, untuk sholat jamaah tadi, Ustaz. Sholat jamaah kan tadi ada batas kilometer ya, Ustaz. Sekitar 80 km boleh sholat jamaah.
Sedangkan perjalanan Rasulullah tadi ratusan kilometer. Bagaimana caranya kita bisa menentukan kalau misalnya itu belum 80 kilo? Seperti kalau saya kan sudah misalnya berolahraga nih 5 kilo jalan kaki aja butuh waktu 1 jam. Jika 50 kilo berarti 10 jam. Jika 80 kilo berarti 13 jam. Nah, pada saat perjalanan 13 jam itu baru terpenuhi atau sebelum 13 jam itu baru bisa kita lakukan itu? Baik. Bapak Ibu yang muliakan, mengatakan 80 kilo itu bukan dulu ya. Dulu nggak ada ukuran kilometer. Nggak ada. Itu sekarang para ulama. Bukan sekarang, masih para ulama al-arba'ah itu Syafi'i, Hanafi, Hambali menunjukkan ukurannya marhalatain. Satu marhalah. Apa satu marhalah itu? Kira-kira kalau orang melakukan perjalanan, 2 waktu sholat itu terlewati. Jalan kaki terlewati nih. Zuhur, asar, sebelum zuhur jalan. Ujung di sono udah hampir maghrib. Atau udah lewat maghrib. Itu kan 2 waktu sholat terlewati. Nah itu baru kan jamnya nggak bisa wong di di pasir ndat lama pasti kan gitu. Jadi bukan masalah jaraknya. Nah ketika para ulama kemudian datang, oh ternyata 2 marhalah itu kira-kira 2 kali sholat, jadi diukur gini-gini, akhirnya kemudian sekian puluh kilo. Maka cara menentukan berapa puluh kilo itu berbeda-beda. Ada yang bilang 80, ada yang bilang 70, ada yang bilang sekian puluh, berbeda-beda cara mengukurnya. Karena dulu bukan pakai kilometer, orang melakukan perjalanan kira-kira jarak tempuh waktunya terlewat nih 2 kali sholat, kira-kira gitu. Jadi kalau sekarang kita olahraga pagi, udah sampai nih kayaknya nih 70 kilo, tetap nggak boleh untuk kosor jamaah. Kenapa? Bukan safar, itu mau olahraga. Kecuali kalau Mas Desta memang niat saya mau pulang lah, tapi pakai lari ya boleh itu. Lari kemana larinya? Ke Wonosobo. Pakai lari boleh kalau itu. Jadi ada syarat apa tuh? Syaratnya syarat dalam safar untuk melakukan perjalanan, bukan olahraga. Meskipun jarak tempuhnya itu kan bisa misalnya segitu, bisa karena niatnya bukan untuk safar, itu niat olahraga. Dan yang bisa dirukhsah dengan adanya perjalanan itu sebenarnya kosornya, ya. Tapi karena ada kesulitan jamaknya, suatu saat nanti dibahas tuh apa bedanya kosor sama jamak. Kadang-kadang digandengkan sholatnya kosor dan jamak. Sebenarnya kosor sendiri, jamak sendiri. Alasannya, argumennya, dasarnya beda. Tapi karena dua-dua alasan itu bisa, maka bisa digabung. Nanti itu bab fikih lah saya kira ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan para jemaah. Untuk karena belum waktunya sudah habis untuk menutup majelis ini, mohon izin Ustaz untuk doanya untuk majelis ini. Baik, makasih. Baru mari kita akhiri talim kita, duduk kita di tempat ini dengan sama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana yassir lana umurana wa silamana ballagh maqasidana. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz untuk doanya dan terima kasih juga kepada para jemaah. Semoga kita masih diberikan umur yang panjang dan diberikan kesehatan agar kita bisa mengikuti talim hati yang rutin yang diadakan oleh DKM Solidaritas. Untuk menutup majelis ini, mari kita sama-sama berdoa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum